Hai semuanya, sebelum lanjut ke video, saya minta teman-teman buat subscribe and like video ini ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Julita Barasa dengan NIM 210306009. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan kelas C, Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari SPT/MP. Di video kali ini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi pada ternak unggas. Adapun sampel ternak unggas yang saya gunakan adalah Gallus domesticus atau biasa disebut dengan ayam kampung. Sebelum kita masuk ke anatomi dari Gallus domesticus, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari anatomi itu. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur makhluk hidup dengan cara menguraikan bagian tubuh dari yang kecil ke yang paling kecil dengan cara memotong serta mengiris bagian tubuh dan diambil sampel untuk dipelajari. Nah, di bagian eksternal ini terdapat namanya caput atau kepala. Kemudian ada kolum atau leher. Kemudian ada truncus atau badan. Kemudian ada ekstremitas anterior atau sayap. Kemudian ada ekstremitas posterior atau kaki bawah. Kemudian ada caudal atau ekor. Nah, yang pertama kita bahas bagian dari caput. Nah, di bagian caput ini terdapat namanya rostum atau paruh. Nah, di bagian rostum ini terdapat namanya maksila atau rahang atas, kemudian mandibula atau rahang bawah. Nah, kemudian di bagian caput ini terdapat pula namanya nares anteriores atau lubang hidung. Nah, lubang ini digunakan untuk pernafasan. Kemudian ada namanya sera atau tonjolan lunak yang ada di paru. Nah, kemudian ada namanya organus visus atau mata, di mana digunakan untuk melihat. Nah, kemudian yang terakhir ada porus acusticus externus atau lubang telinga. Kemudian pada bagian rostum terdapat pula namanya palatum durum atau langit-langit mulut yang berbentuk segitiga. Nah, kemudian di dalamnya lagi terdapat namanya glandula salivarius atau kelenjar air liur. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian serviks atau leher, di mana serviks atau leher ini menghubungkan antara caput atau kepala dan truncus atau badan. Nah, di bagian truncus ini terdapat berbagai banyak bulu. Nah, berdasarkan letaknya, bulu dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama itu ada namanya retrikes atau bulu yang menyelimuti bagian badan. Kemudian ada namanya retrikres atau bulu yang menyelimuti bagian pangkal ekor. Kemudian ada namanya remiges, bulu yang menyelimuti bagian sayap. Kemudian ada namanya parapterum, bulu yang menyelimuti daerah bahu. Kemudian ada namanya alespuria, bulu yang menempel pada digiti atau digiti dari ekstremitas anterior. Nah, berdasarkan susunannya, anatomi bulu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada plume. Nah, plume ini berukuran besar. Terdapat beberapa bagian di dalamnya. Yang pertama itu ada calamus atau kuil, di mana calamus atau kuil ini merupakan tangkai pada bulu yang melekat pada folikel kulit. Kemudian ada rakis. Rakis ini merupakan penyokong bagi vexillum. Nah, kemudian ada vexillum yang terletak pada kiri kanan dari rakis. Kemudian yang terakhir ada barbule atau bulu. Biasanya plume ini terletak pada permukaan tubuh dari Gallus domesticus. Nah, yang kedua itu ada plumule, di mana plumule ini berukuran lebih kecil dari plume. Terdapat calamus yang pendek pada plumule. Dan kemudian yang terakhir itu ada piloplume, di mana piloplume ini berukuran sangat kecil, biasanya terdapat pada seluruh permukaan kulit dan mempunyai calamus yang panjang. Masuk ke bagian ekstremitas anterior atau sayap. Nah, di bagian ekstremitas anterior ini terdapat 6 bagian. Nah, yang pertama itu ada humerus atau tulang lengan atas.
Nah, kemudian ada radius, tulang pengumpil, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ada ulna, tulang hasta. Kemudian ada oska carpalia atau tulang pergelangan tangan. Kemudian ada namanya carpometacarpus atau persatuan antara tulang carpalia dengan tulang metacarpus. Kemudian ada digiti atau jari. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ekstremitas posterior atau kaki bawah. Nah, di bagian ekstremitas posterior ini terdapat 6 bagian. Yang pertama ada femur atau tulang paha yang panjang. Kemudian ada patella, tulang lutut kecil. Kemudian ada tibiotarsus atau lengan kaki. Kemudian ada fibula, tulang lengan belakang. Kemudian ada tarsometatarsus atau tulang telapak kaki yang berupa tonjolan. Yang terakhir ada phalanges atau tulang jari kaki yang terdiri dari 4. Pada bagian internal ini terdapat namanya hepar atau hati. Kemudian ada namanya vesical vilea atau kantong empedu. Kemudian ada namanya ventriculus. Kemudian ada namanya incentinum. Saya akan menjelaskan bagian vesical vilea atau empedu, di mana empedu ini berfungsi membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu A, D, E, dan K, dan memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Nah, kemudian ada hepar atau hati, di mana hepar atau hati ini berfungsi sebagai absorpsi dan produksi empedu. Inilah gambaran organ internal dari Gallus domesticus yang masih melekat. Sekarang kita akan membahas tentang sistem pencernaan dari Gallus domesticus. Nah, yang pertama itu makanan masuk ke cavum oris atau mulut. Nah, setelah dari cavum oris, makanan menuju esofagus. Nah, dari esofagus ini makanan menuju crop dengan gerakan peristaltik. Nah, di crop inilah terjadi pencernaan pertama, yaitu karbohidrat. Panjang crop yaitu 4 cm. Nah, makanan yang ada di dalam crop tadi kemudian masuk ke dalam proventriculus, di mana proventriculus ini letaknya bersebelahan dengan crop. Proventriculus ini sistem pencernaan makanan secara enzimatis. Kemudian setelah itu masuk ke dalam ventriculus atau gizzard. Nah, di gizzard ini berfungsi sebagai menghaluskan makanan. Nah, di dalam ventriculus ini terdapat namanya grid, yang mana grid ini berbentuk seperti batu-batu kecil yang berfungsi sebagai penghalus makanan. Selanjutnya ada intensitas sternum atau usus, di mana intensitas sternum ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama ada duodenum, kemudian ada jejunum, kemudian ada ileum. Nah, di dalam duodenum ini terdapat pankreas yang berfungsi mengekresikan makanan yang masuk ke dalam usus. Kemudian pada jejunum berfungsi sebagai penyerapan sisa-sisa makanan dari duodenum. Lalu pada ileum berfungsi menyerap makanan menggunakan jaringan fili-fili. Pada usus ini serat-serat makanan yang dicerna berubah menjadi agak gelap daripada duodenum dan jejunum. Kemudian masuk ke bagian seka atau sekum. Ini merupakan tempat terjadinya proses pencernaan fermentatif. Nah, kemudian ada kolon yang mana berfungsi sebagai tempat sementara untuk menyimpan kotoran. Nah, kemudian yang terakhir ada kloaka yang berfungsi sebagai tempat keluarnya kotoran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem respirasi atau sistem pernapasan pada unggas. Nah, yang pertama itu udara masuk lewat nares anteriores atau lubang hidung. Kemudian masuk ke cavum oris atau mulut. Nah, kemudian ada masuk ke saluran glotis. Selanjutnya masuk ke laring, di mana laring ini berfungsi sebagai penghasil suara serta mencegah masuknya makanan ke saluran pernapasan. Nah, kemudian ada bronkus, di mana bronkus ini letaknya tepat berdekatan dengan plumo atau paru-paru, di mana berfungsi sebagai menghangatkan serta membersihkan udara yang masuk. Nah, kemudian ada pulmo, yaitu paru-paru, di mana paru-paru ini berfungsi sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem saraf yang terdapat pada caput atau kepala. Nah, di dalam sistem saraf ini terdapat cerebrum atau otak besar.
kemudian ada cerebellum atau otak kecil. Nah, cerebellum ini berfungsi sebagai mengendalikan keseimbangan, mengatur posisi, dan koordinasi gerakan tubuh. Kemudian di dalam sistem saraf ini terdapat medula spinalis dan medula oblongata. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang anatomi dan fisiologi pada ternak unggas, Gallus domesticus atau ayam kampung betina. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ketidakjelasan dalam menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih, semoga video yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, tetap jaga kesehatan.